Sepak bola merupakan permainan kolektif yang cukup menarik, strategi dan taktik yang diaplikasikan oleh 11 pemain untuk mencapai sebuah kemenangan melalui jumlah gol yang dihasilkan. Kumpulan pemain hebat tidak menjamin menyuguhkan permainan yang menawan, namun bisa mempermudah meraih kemenangan, walaupun ini tidak selalu berlaku. Contohnya adalah Prancis, tim yang tidak pernah kehabisan stok pemain hebat, dari masa Michel Platini, Zinedine Zidane, hingga Kylian Mbappe. Mereka juga memiliki rekan sepermainan yang tidak kalah hebat juga di eranya. Begitupun di Euro kali ini, Prancis diperkuat banyak pemain hebatnya, seperti Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, N'Golo Kante, dan masih banyak lagi. Jika kita sebutkan satu persatu para penggawa Prancis, kita pasti akan sepakat jika mereka adalah pemain andalan di klubnya masing-masing. Beberapa dari mereka adalah andalan tim ayam jantan saat merangkuh trofi tertinggi Piala Dunia. Pengalaman mereka masih dibutuhkan untuk kembali mengangkat Prancis ke tempat yang seharusnya. Terbukti, di gelaran Euro kali ini, skuad asuhan Didier Deschamps berhasil menembus fase semifinal setelah ia mengandaskan perlawanan Portugal yang dipimpin oleh Cristiano Ronaldo. Pertandingan harus dilanjutkan melalui perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Usaha yang dilakukan kedua tim di babak extra time tidak membuahkan hasil dan memaksa pertandingan berlanjut ke babak penalti. Di fase ini, Portugal sedikit lebih diunggulkan karena sebelumnya Diego Costa berhasil menepis semua tembakan pemain Slovenia di fase 16 besar. Kemampuan intuisi Diego Costa pun kembali diuji untuk melihat seberapa matang ia menghadapi babak adu penalti. Namun, kali ini ia akan dihadapkan oleh algojo Prancis yang lebih berpengalaman. 4 eksekutor pertama Prancis sukses menjalankan tugasnya. Tendangan menyamping Joao Felix yang gagal berbuah gol, serta sepakan sempurna Theo Hernandez yang berhasil membuat Prancis unggul dengan skor 5-3, yang membuat Mbappe dan kawan-kawan memaksa CR7 mengakhiri Euro terakhirnya di perempat final. Ini adalah pencapaian positif bagi Didier Deschamps bersama anak asuhnya selain juara dunia 2018 lalu. Namun, pencapaian ini cukup unik dan juga aneh. Jika dilihat dari produktivitas golnya, Prancis hanya mengemas 3 gol saja untuk melaju ke semifinal, dan 3 gol tersebut tidak ada yang tercipta melalui permainan terbuka atau open play. Padahal, Mbappe dan kawan-kawan sudah melesatkan 86 kali percobaan untuk mencetak gol ke gawang lawan, namun hasilnya masih nihil. Bahkan 2 di antaranya terjadi karena gol bunuh diri, dan satunya lagi melalui titik putih. Catatan itu membuktikan jika Prancis sulit mencetak gol melalui skema permainannya. Kondisi keringnya gol ini sudah pernah tercipta sebelumnya di ajang turnamen besar. Sejak Piala Eropa dan Piala Dunia digelar, hanya Uruguay di Piala Dunia 1970 yang mampu ke final dengan bekal 3 gol saja di sepanjang turnamen. Namun, Piala Dunia 1970, fase knockout ataupun fase gugur, langsung memasuki babak perempat final, yang artinya setelah babak grup langsung ke 8 besar. Prancis akan menghadapi Spanyol di babak semifinal nanti. Deschamps harus segera menemukan cara agar para pemainnya bisa lebih efektif dan produktif dalam penyelesaian peluang. Pasalnya, Spanyol merupakan tim terkuat di ajang ini. Mereka berhasil mengalahkan tuan rumah Jerman dengan skor 2-1 lewat 2 gol dari Dani Olmo dan gol telat lewat sundulan Mikel Merino di ujung perpanjangan waktu. Pertandingan yang digelar di Mercedes-Benz Arena ini menghadirkan intensitas tinggi yang coba ditunjukkan oleh kedua tim. Jerman mencoba mempertahankan harga dirinya di tanah mereka, dan Spanyol yang berusaha membawa hasil manis sebagai buah tangan untuk negaranya. Jumlah 16 kartu kuning dan 1 kartu merah harus keluar dari saku Anthony Taylor yang ditunjuk sebagai pengadil di laga tersebut.
Hasil ini menambah catatan kemenangan bagi timnas Spanyol. Mereka sudah menang 9 kali, 1 kekalahan, dan hasil 1 imbang dari 11 pertandingan terakhirnya. Persentase kemenangannya pun mencapai 80%. Sedangkan Prancis memenangkan 5 pertandingan, 3 hasil imbang, dan 1 kekalahan dari 9 pertandingan terakhirnya. Spanyol juga berhasil memecahkan rekor buruknya, tidak pernah menang melawan tim tuan rumah di fase gugur. Timnas Spanyol juga memiliki rata-rata expect goal 2,15. Ini membuktikan jika kemampuan mereka mengeksekusi peluang menjadi gol sangat tinggi, dan catatan produktivitas golnya yang cukup tinggi, rata-rata 2,80 per laga. Statistik tersebut meningkat setelah kemenangannya melawan Jerman kemarin. William Saliba akan sangat diuji di pertandingan kali ini. Namun, pertahanan yang kuat tidak akan cukup jika tidak diimbangi dengan lini serang yang tajam. Kecepatan Lamine Yamal, Nico Williams, serta duet Fabian Ruiz dan Rodri akan siap menjadi ancaman bagi Prancis. Namun, pengalaman N'Golo Kante, Theo Hernandez, Griezmann akan jadi modal berharga untuk mengatasi kelebihan mereka. Jika dilihat dari sejarah yang cukup panjang, Prancis dan Spanyol sudah bersua sebanyak 35 kali. Dari pertemuan tersebut, keduanya saling mengalahkan dan menghasilkan catatan 16 kemenangan bagi Spanyol, 12 untuk Prancis, dan 7 kali hasil imbang. Jika dilihat dari statistik tersebut, La Furia Roja unggul atas ayam jantan Prancis. Namun, catatan tersebut tidak berlaku sepenuhnya. Pasalnya, Prancis sudah memiliki kekuatan yang sama, yang memungkinkan mereka untuk mengalahkan Spanyol. Pertandingan nanti akan cukup menarik. Harapannya, laga berjalan dengan intensitas tinggi, yang menghadirkan kedua tim melakukan jual beli serangan. Kedua tim akan melakukan segenap daya mereka di 90 menit awal untuk menghindari perpanjangan waktu dan adu nasib di kotak 16 melalui tendangan penalti. Jika itu sampai terjadi, ini akan sangat melelahkan bagi mereka secara fisik dan mental. Taktik menyerang Luis de la Fuente akan diuji oleh pertahanan kokoh Didier Deschamps. Ini hanya tinggal 2 langkah lagi bagi mereka untuk merebut gelar Eropa pertamanya. Khusus untuk Prancis, tidak ada hal yang lebih penting selain meningkatkan efektivitas mencetak golnya. Jika ini tidak dilakukan, maka mereka harus bersiap menerima hukuman dari timnas Spanyol. Didier Deschamps harus menerima fakta jika timnya yang minim gol itu akan menghadapi tim dengan produktivitas gol yang sangat tinggi. Hasil pertandingan tersebut masih menjadi misteri. Namun, catatan-catatan di atas tadi akan sedikit mempengaruhi jalannya laga. Menurut kalian, siapa yang akan melanggangkan kakinya di partai puncak? Tinggalkan di komentar.